Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini akan kita review dan mencoba membahas beberapa soal mengenai medan listrik. Nah, dalam membahas interaksi kolom yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ya, kita dapat memandang dari segi medan ya. Nah, apa itu medan? Medan ini adalah suatu besaran ya, yang mana dia mempunyai harga atau nilai pada setiap titik dalam ruang. Nah, biar tidak lupa kita tulis ya, medan adalah suatu besaran yang mempunyai harga atau nilai pada setiap titik dalam ruang. Nah, kalau secara matematiknya dapat kita katakan medan itu merupakan fungsi kontinu ya. Maksudnya seperti ini dalam ruang. Kan ini terdiri dari titik-titik ya. Kalau diambil setiap posisi, setiap jarak antar titik ini tentu ada yang mengisi ya. Ini fungsi kontinu. Fungsi kontinu. Nah, ada diskrit, ada kontinu. Kalau diskrit contohnya seperti ini. Kalau kontinu kan jadi setiap jarak, katakanlah setiap jarak ini bisa disamakan ya. Ini ada nilai, ini ada nilai. Kalau diskrit kayak gini contohnya. Diskrit terus. Kalau diskrit seperti ini. Ada gapnya ya. Ini diskrit. Nah, contohnya temperatur dalam ruang itu adalah suatu medan ya. Karena di dalam satu ruang setiap titik itu punya temperatur, makanya itu disebut medan. Medannya apa ya? Medan temperatur karena mempunyai harga pada tiap titik dalam ruang. Nah, besaran medan dalam hal ini disebut skalar ya, sehingga yang tadi disebutkan atau dicontohkan medan temperatur itu merupakan medan skalar ya. Nah, adapun gaya kolom di sekitar suatu muatan listrik juga membentuk medan, yaitu medan gaya listrik ya, sesuai materi yang ingin kita bahas sekarang. Demi singkatnya kita sebut medan listrik ya. Medan listrik saja ditulisnya. Nah, dimanapun kita tempatkan suatu muatan lain, kita sebut muatan uji. Nah, muatan uji tersebut akan mendapatkan gaya interaksi. Contohnya di sini ada muatan. Nah, ini kan si muatan itu bisa positif, bisa negatif ya. Nah, muatan uji ini akan mendapatkan gaya interaksi. Di sini tuh ada tiap titik di sekitar muatan ini ada medannya ya. Mempunyai medan, karena di sini muatan berarti di sini medan listrik. Nah, muatan uji ini cukup kecil ya, harus cukup kecil sehingga tidak mempengaruhi muatan sumber. Sebelumnya kita sudah belajar apa itu muatan uji dan muatan sumber ya. Nah, adapun besaran medan gaya kolom ini adalah gaya ya, yaitu suatu vektor yang karena dikarenakan adanya medan gaya kolom yang disebut dengan medan vektor. Nah, dalam membahas medan biasanya kita menggunakan pengertian kuat medan. Nah, untuk medan gaya kolom, kuat medan listrik ini adalah vektor gaya kolom ya. Makanya kemarin bahasannya yang pertama kita berkenalan dengan muatan. Ada beberapa muatan, timbullah ada interaksi ya, berupa gaya, muncullah hukum kolom.
Nah, untuk di sini ada gaya yang berinteraksi, ya, ada pengaruh gaya. Kita kenal medan listrik. Nah, jika kalau kita definisikan kuat medan listrik itu adalah kuat medan listrik adalah vektor gaya kolom ya, yang bekerja pada satuan muatan yang kita letakkan pada suatu titik dalam medan gaya. Nah, kuat medan listrik ini dinyatakan dengan simbol E ya. Oke, karena di sini berkaitan dengan posisi, kita tulis ER ya. Nah, tadi dimention ada muatan uji. Nah, apa itu muatan sumber? Nah, muatan sumber ini merupakan muatan yang menghasilkan suatu medan gaya kolom atau medan listrik. Muatan sumber adalah muatan yang menghasilkan suatu medan gaya kolom atau medan listrik. Misalkan kita mempunyai muatan sumber berupa muatan titik seharga Q ya. Kuat medan listrik yang kita nyatakan dengan E, ada vektor posisi R ya. Di sini kan ada R-nya, ada jarak. Ini seharga Q. Terhadap jadi ini ada muatan sumber ya, berupa titik katakanlah seharga Q. Nah, kuat medan listrik yang kita nyatakan dengan E pada suatu vektor posisi R ya. Kan ini punya letak-letaknya yang sudah tadi dicontohkan. Terhadap muatan sumber tersebut ya, terhadap muatan Q ini adalah gaya medan pada satu satuan muatan uji. Nah, bila kita menggunakan muatan uji sebesar Q menuju 0 ya, jadi sangat kecil sekali muatan ujinya Q. Ini kan muatan sumber ya. Sekarang diandaikan jika kita menggunakan muatan uji, kita kasih Q aksen menuju 0 pada vektor posisi R ya, yang mana relatif terhadap muatan sumber, maka kuat medan ER ini harus sama dengan F gaya per Q aksen ini terhadap muatan uji. Nah, bila muatan sumber berupa titik, muatan sumber berupa titik, maka R ini sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q per R kuadrat dikalikan dengan R vektor satuan arah radikal keluar ya. Ini vektor satuan arah
radial keluar. Nah, dalam menggunakan persamaan yang ini, harus kita ingat beberapa hal ya. Yang pertama, hubungan ini hanya berlaku bila muatan sumber berupa titik ya. Ini berlaku yang pertama berlaku bila muatan sumber berupa titik. Yang kedua, pusat sistem koordinat itu ada pada muatan sumber ya. Yang tadi berarti di sini sebagai pusat sistem koordinat ya, adanya pada muatan sumber. Pusat sistem koordinat ada pada muatan sumber. Maksudnya nanti hitung R itu ya dari muatan sumber ya. Jadi kuat medan gaya yang dihitungnya pun ya sekitar muatan sumber ini. Lalu yang ketiga, besaran ini harus menggunakan dalam sistem satuan MKS ya. Harus dalam satuan meter kilogram sekon. Nah, yang keempat, persamaan ini hanya berlaku dalam vakum ya, vakum atau di udara. Nah, dari persamaan sebelumnya yang ini nampak satuannya itu F itu kan Newton ya, kolom itu kolom itu C ya, atau kolom itu sendiri. Nah, bila kita ingat kembali akan medan gaya gravitasi, percepatan gravitasi G ini merupakan gaya berat ya, persatuan massa atau W/m. Nah, jadi percepatan gravitasi G ini tak lain adalah kuat medan gravitasi. Nah, bagaimana bentuk kuat medan listrik bila muatan sumber ini tidak berada pada sistem koordinat? Nah, kita perhatikan gambar ini ya, coba agar lebih jelas. Seperti biasa, ini ada di sistem koordinat kartesian. Nah, di sini ada muatan sumber Q, katakanlah di sini. Di sini muatan sumber Q berupa muatan titik ya, seharga Q ini sendiri terletak pada vektor posisi R. Oke, berarti kita tulis vektor posisi R posisi R. Nah, titik P ini sebagai titik di mana kita pengen menguji ya, besar kuat medan di titik ini, katakanlah titik P berada pada posisi R. Kita tulis sini R. Nah, kalau kita tulis di sini berarti ini sama dengan perpindahannya ya. R min R aksen. Oke.
katakanlah ini ada titik S, di sini titik PS, ini berarti titik di mana muatan tersebut berada ya. Nah, vektor satuan arah SP ini tak lain jika kita tulis perpindahan dibagi besarnya ya, nanti SP ini vektor satuannya sama dengan R min R aksen per mutlak ya, ini besaran skalarnya. Nah, jadi di sini bisa dihitung kuat medan listrik E pada titik R oleh muatan Q pada R aksennya harus sama dengan, tinggal diganti jaraknya E sama dengan 1/4 V epsilon 0 Q muatan sumbernya dibagi R min R kuadrat yang kurung R min R per R, atau kita tulis 1/4 V epsilon 0 Q R min R aksen per R min R pangkat 3 ya, karena ini dikalikan. Oke, ini kalau singkatnya seperti ini ya, jangan terkecoh terlalu banyak persamaan seperti ini. Konsepnya dari ini nih, dari E sama dengan, awalnya E sama dengan F per Q ya, tadi sesuai definisi ya. Kuat medan listrik ini gaya kolom ya, gaya kan, ini gaya kolom yang bekerja pada satuan muatan yang diletakkan pada suatu titik dalam medan gaya. E sama dengan F per Q. Kan kemarin sudah di pelajari bersama, F itu sama dengan K aksen per R kuadrat dibagi Q ya. Nanti hasilnya K Q per R kuadrat. Jadi Q-nya tinggal 1. Nah, Q di sana itu adalah muatan sumbernya ya, yang ini. Nah, biar lebih jelas kita masuk ke contoh ini ya. Contoh soal, kita hapus dulu. Oke. Nah, contoh misalkan kita mempunyai muatan sumber ya, muatan, oke, bisa tulis saja. Oke. Misalkan muatan sumbernya itu adalah suatu muatan titik ya, pada koordinat muatan sumbernya itu berupa titik ya, muatan sumber berupa muatan titik pada koordinat seperti yang tadi ya, gambarnya S, di S-nya itu 1,4, berarti di X, Y ya, ini tuh. Dan kita ingin menghitung kuat medan pada titik P ya, di X-nya
5, Y-nya 1. Nah, besar muatan sumbernya itu G-nya sama dengan 2 kolom. Nah, posisi koordinat dinyatakan dalam meter ya. Nah, yang ditanyakan di sini kuat medannya, kita ingin menghitung kuat medan di titik P, di titik ini. Seperti tadi ya gambarnya. Cuman posisi koordinatnya yang berbeda. Oke, kita bahas. Nah, vektor posisi muatan sumber kita tulis dulu. Oke, kita gambar lagi deh. Seperti ini. Di sini ada Q ya. Muatan sumbernya di Q alias di S. Posisinya itu dikatakanlah ini 1,4. 1 terlalu lebar. Oke, bisa. Satu, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oke, sampai sini ya. Y, ini X. Oke, yang pertama muatan sumbernya terletak di 1,4. Di 1,4. Nah, di sini muatan sumbernya atau di titik S ya. Q-nya 2 kolom. Ini muatan sumber. Lalu kita ingin menghitung medan listriknya di titik P. Titik P-nya itu di 5,1, berarti di sini ya 5,1. Nah, ini titik P-nya di sini nih. Kalau kita gambarkan, ini R tadi, di sini R aksen, di sini R saja ya biar pembeda. Berarti dari sini ke sini ini adalah R dikurangi R aksen. Nah, kita ingin menghitung kuat medan di titik ini. Di P berapa? Oke, kita tulis. Berarti di sini R aksennya sama dengan 1,4, berarti 1 vektor satuan I ditambah 4J ya. Lalu untuk R-nya yang di posisi P, vektor posisinya yaitu 5I ditambah 1J ya. Sebetulnya kalau 1 mah nggak usah ditulis, tapi nggak apa-apa. Nah, vektor posisi P relatif terhadap sumber, yang ini nih, vektor posisi P relatif terhadap sumber adalah R min R aksen sama dengan yang ini ya dikurangi yang ini, tinggal dikurangkan ya hasilnya. 1 kurangi 5 5 kurangi 1 4I min ini 1 dikurangi 4 ya min 3J. Nah, panjang vektornya berarti kalau ditanyakan panjang berarti besaran skalar ya. Panjang vektornya berarti dimutlakin ya, R min R aksen sama dengan akar, ini tinggal dikuadratkan ya dua-duanya, 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat kan jadinya positif ya, tambah 3 kuadrat sama dengan, udah ketebak ini 5 meter ya, karena satuannya dalam meter. Nah, dari persamaan yang tadi, yang E sama dengan 1/4 V epsilon dikalikan dengan Q dan dikalikan dengan vektor relatifnya dibagikan dengan panjang vektor, kita peroleh ya E dalam kurung R-nya itu sama dengan 5I tambah 1J ya,
karena kan yang ditanyakannya di titik P, ini titik P, sama dengan 1/4 V epsilon 0 dikalikan dengan R min R aksen per panjang vektornya ya, ini R min R pangkat 3. Nah, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 4I min 3J ya. Ini kan. Lalu dibagi panjang vektornya tadi berapa? 5 ya. 5 pangkat 3. Ini sama dengan berapa? Nah, hitung sendiri ya. Satuannya Newton per Coulomb. Oke. Nah, lalu sekarang bagaimana jika seadanya medan listrik oleh distribusi muatan titik? Kebarusan mah itu ya hanya satu. Nah, sekarang mah distribusi muatan titik, berarti ada persebaran ya. Nah, bagaimana bentuk kuat medan listrik apabila sumber terdiri dari beberapa muatan titik ya. Muatan titik. Nah, kalau tadi satu sumber muatannya, nah sekarang ada beberapa. Nah, bagaimana? Nah, misalkan muatan sumber terdiri atas 3 muatan, titik ya. Oke, di sini katakanlah ada 3 muatan sumber Q1, Q2, contohnya di sini ada Q3. Kita tulis ini Q1 ya. Lalu ini QR sorry. Oke. Ini R1, ini R1, ini R2, ini R3. Oke. Ini R3. Nah, gaya resultan pada suatu muatan uji Q aksen ya, pada titik P kita ingin menghitung besar gaya muatan di sini, gaya medan listriknya di sini berapa ya? Kayaknya berapa? Karena tentu di sini dipengaruhi dari beberapa muatan ya, tidak hanya satu. Nah, untuk menghitung gaya resultan pada muatan uji Q ini adalah superposisi ya, sama seperti kita menghitung kemarin gaya Coulomb dari beberapa titik. Jadi tinggal dijumlahkan nanti superposisi gaya pada Q oleh masing-masing muatan sumber. Nah, bila kuat medan pada titik P ini ya, atau vektor posisi R-nya, berarti bisa kita tulis vektor posisi R-nya. Vektor posisi R-nya oleh Q1 saja, berarti di sini bisa ditulis E1R, dan kuat medan yang disebabkan oleh Q2 bisa kita tulis E2. Oke, kita tulis E1R. Ini E3R ya. Nah, kuat medan resultan pada titik P ini tak lain adalah superposisi ya. Jika ditulis E R ini sama dengan E1 ditambah E2
ditambah E3. Kalau ada 4 berarti ditambah E4 ya. Nah, bila ada N buah muatan titik sebagai sumber dengan muatan sumber I ya, katakanlah ada pada jarak tertentu atau kita tulis RI, maka nanti si E-nya itu tinggal dihitung berdasarkan jumlah muatan sumber pada medan tersebut ya. Jadi kita tulis E R sama dengan sigma N buah ya, ada berapa jumlahnya, 91 E I R, atau kita tulis sigma I sama dengan 1 N 1 per 4 V epsilon 0 Q R, Q nya R min R dibagi dengan panjang vektornya ya, R min R I. Ini ya, pangkat 3. Nah, perhatikan bahwa persamaan ini adalah jumlahan vektor ya, jumlahan vektor. Nah, kalau ini tadi yang dicontohkan ini merupakan medan listrik oleh distribusi muatan titik. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita ingin menghitung medan listrik oleh distribusi muatan kontinu ya. Kalau muatan kontinu nanti tiap titik ini dihitung. Contoh segini, ini semua titik dihitung. Oke, kita tulis dulu. Oke. Sekarang bagaimana menghitung muatan listrik? Muatan listrik oleh distribusi muatan kontinu. Nah, sekarang kita misalkan muatan sumber kita terdiri dari banyak titik ya, jadi saking renyek gitu. Ini renyek, tetapi tidak terletak pada titik terpisah dalam ruang, jadi semuanya tersebar merata di satu satuan ruang tertentu. Nah, muatan sumber berada dalam suatu benda ya, dengan bentuk atau ukuran tertentu. Ini kan sebagai pemisalan saja ya. Dengan suatu distribusi muatan yang kontinu. Jadi si sumber medan listrik ini tidak lagi berupa muatan titik. Ya. Agar lebih jelas kita gambarkan saja ya. Contohnya, oke ini, oke di halaman selanjutnya saja. Oke, misalkan ini ada ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, di sini kita akan menghitung medan listrik dengan sumber muatannya yang kontinu, atau di sebelah sini ya. Kita ambil setitik ini deh. Kalau kita tuliskan ini jadi ini D Q ya, karena ini bagiannya hanya segini, katakanlah muatan kontinunya ya. Kalau kita tulis lagi, ini adalah R aksen ya. Ketika ditanyakan medan listrik di titik P, oke,
berapa ya? Ini R-nya berarti vektor posisi relatif terhadap titik P ini R min R aksen. Nah ini muatan kontinya di sini. Oke. Nah katakanlah muatan Q besar ini ya terbagi dalam volume sumber dengan distribusi muatan rho pada jarak ini ya, pada jarak R aksen, yaitu muatan per satuan volume ya. Berarti kalau kita tulis besar dq ini tuh muatan ya. Kita ambil bagian dari volume yang besar tadi yang kontinu, dq sama dengan rho dikalikan dengan volumenya. Ini kan punya volume sumbernya, dikalikan dengan V ya, dV aksen, karena ini bagian kecil. Nah ini jangan lupa dari mana rumusnya, dari sini awalnya rho sama dengan M per V, karena kita berbicara muatan ya, masanya berarti diganti dengan Q. Jadi kalau kita mencari dq tinggal pindah ruas ya, dq ya, karena ini D, jadi dq sama dengan rho kalikan dV ya. Oke lanjut, ini oke. Udah kayak gini aja dulu. Nah dq sama dengan rho kali dV ini menyatakan elemen muatan pada elemen volume ya, elemen volume ini tuh. D ini menyatakan elemen, jadi bagian dari ya, dapat dibuat mendekati 0 karena saking kecil. Nah terletak pada vektor posisi R aksen. Nah karena elemen volume dV aksen ini dapat dibuat kecil sekali, dq dapat dibuat mendekati muatan titiknya. Nah bila dq kita jumlahkan, dq ini kan banyak, dq ini banyak ya, kita jumlahkan untuk seluruh volume, kita akan memperoleh muatan total Q ya, muatan total Q, yaitu kalau kita tulis berarti dalam keseluruhan volume V aksen, dq nya dihitung semua, ini sama dengan integral rho kalikan dengan dV ya, ini sama dengan Q. Nah dengan menggunakan prinsip superposisi yang dijumlahkan semuanya, kita dapat menghitung medan pada suatu titik P ya, yang terletak pada vektor posisi R ini. Nah misalkan kuat medan oleh muatan titik dq ini kita sebut DE, karena dq ada pada titik R aksen dalam sumber, maka medan listrik oleh dq ini bisa kita tulis DE sama dengan 1/4V epsilon 0 dq R min R aksen per R min R aksen pangkat 3. Nah untuk memperoleh kuat medan listrik oleh seluruh sumber, kan ini seluruh sumber ya di sini tuh, seluruh sumber, kita jumlahkan ya kuat medan oleh seluruh elemen muatan dq ya di dalam sumber ini. Jadi kita ambil integral dari persamaan ini. Oke, jika kita tulis E R sama dengan integral Q ya, DE ini secara keseluruhan sama dengan integral Q 1/4V epsilon 0 dikalikan dengan R min R per R aksen pangkat 3 dq ya. Nah karena dq ini sama dengan rho R dV aksen, kita dapat menuliskan ulang persamaan ini menjadi
1/4 V epsilon 0 integral V aksen ya, volume dalam elemen muatan tersebut kalikan dengan R min R aksen dikalikan dengan rho aksen dV aksen ya. Ini V karena udah diganti ya, Q-nya sama dengan Q sama dengan rho dV dibagi dengan panjang vektornya R min R aksen pangkat 3. Nah, dalam integral yang sudah kita tulis ini, R aksen ini hanya terbatas ya dalam volume sumber saja. Nah, integral ini cukup sulit dihitung untuk bentuk sumber umum. Jadi nanti ada bentuk sumber tertentu ya, misalkan nanti bentuknya bola. Jadi dibikin aproksimasi pendekatan nanti muatan sumbernya berbentuk bola ya. Ada yang bentuknya bidang datar tak hingga besarnya, ada yang bentuk silinder, ada juga teknik khusus untuk memecahkan beberapa bentuk persebaran muatan kontinu tadi. Nah, untuk mempermudah perhitungannya, kita akan menggunakan hukum Gauss ya. Nah, di sini medan listrik berhubungan erat dengan hukum Gauss. Nah, sementara di muatan listrik kita berbicara tentang hukum Coulomb ya, kalau di sini hukum Gauss. Nah, untuk perhitungan menghitung medan listrik untuk di beberapa bentuk persebaran muatan ini, nanti kita akan lebih jauh kita bahas di materi selanjutnya ya, bagaimana nanti teknik perhitungan pada hukum Gauss. Nah, baik, mungkin untuk medan listrik untuk berbentuk kita bahas ya, contohnya. Oke, kita contohnya mempunyai bentuk medan bentukannya itu berupa cincin tipis ya, contohnya. Misalkan kita mempunyai cincin tipis kurang bagus, cincin tipis jari-jari R ini tipis, jari-jarinya R yang diberi muatan sebesar Q. Kita anggap muatan ini tersebar rata dalam cincin ya. Di sini ada muatan sekitaran sini. Sekarang kita ingin menghitung medan listrik pada sumbu cincin sejauh A ya, katakanlah A. Oke, biar lebih jelas kita pretelin satu-satu. Oke. Menghitung kuat medan listrik pada cincin tipis. Nah, medan listrik oleh distribusi muatan yang tadi tersebar di cincin tipis ini kita hitung dengan menggunakan persamaan yang tadi ya, 1/4 V epsilon 0 dikalikan dengan R min R aksen per R min R aksen pangkat 3 dikalikan dengan dq-nya. Oke, kita buat permisalannya ya. Ini contoh cincinnya. Contoh cincin ini sumbu X,
Ini sub Y. Katakanlah kita ingin menghitung di titik P. Oke, di sini kita tulis ada deki ya. Deki 1, di sini ada deki 2, kan ini tersebar. Deki 2, di sini juga ada deki 3, deki 4, dan seterusnya. Deki tadi bisa kita tulis rho devi ya, tapi karena ini tipis, ini bisa berupa keliling karena saking tipisnya, bukan volume. Jadi kita tulis rho ds. Nah, kita ingin menghitung di titik P nih. Oke, medan di sini kan bisa ada DE1 ya, arahnya ke sini. Ada DE2. Lalu resultannya ke atas kalau kita proyeksikan. Ini sama dengan DE karena di sumbu Z ya ini, maaf. Ini sumbu Z, ini katakanlah 3 dimensi. Ini X, ini Y, ini Z ya yang di atas. Berarti DE sama dengan K DE2 ya. Kenapa DE2? Karena ketika ingin menghitung resultannya ke atas, yang ke atas kan ini posisinya E2 ya. Oke, ini titik P-nya. Oke. Ini biar jelas deki 1 kan ini bagian elemennya, kita ambil segini nih contohnya. Oke, nah karena simetrik jelas resultan DF-nya itu ya, DF-nya sama dengan K DE Z ya, yang di atas simetrik, jadi semuanya sama. Ini sama dengan K DE 1Z pada sumbu Z ditambah DE 2Z. Nah, ini di video sebelumnya dibahas ya. Ini semoga lebih jelas di sini. Nah, komponen DE1 dan DE2 ini dalam sumbu X dan Y ini saling menghapuskan ya. Maka medan oleh seluruh cincin sama dengan K, karena dalam sumbu Z, integral DEZ ya. Nah, selanjutnya medan listrik di titik P oleh elemen muatan deki ini ya, elemen muatan deki ini dapat dihitung dari persamaan yang tadi ya, yang sudah kita tulis. Berarti DE sama dengan 1/4 V epsilon 0 deki per R sen pangkat 2 ya. Nah, kalau kita misalkan kan kita nggak tahu ini tuh jarak R-nya, R dan min R aksennya yang mana, kita tuliskan. Ini sebagai pengenalan konsep saja ya. Yang gambar ini biar tahu min R aksennya yang mana. Oke, kita tulis ulang. Ini titik Z, X ini ya. Oke, di sini karena ini titik P-nya, ceritanya P-nya di sini R min R aksen, ini R-nya ya,
Nah, ini kan masih sumbu Y ya. Oke. Ini masih sumbu Y. Oke, kurang banget. Oke. Nggak nyambung ini. Oke, ini masih sumbu Y. Jika kita gambarkan seperti ini. Ya, ini R-nya ya, R aksen, ini R posisi relatifnya. Dan sini 0 ya, nilainya 0,0. Oke, kan ini tadi cincin tipis ya. Oke, katakanlah seperti ini. Ini di sini dekinya, sama saja mau di sini mau di ujung juga sama ya. Ini R min R, ya kan. Biar menentukan mana sih yang disebut R sama R aksennya. Nah, besar vektor R min R aksen ini bisa dimisalkan ya. Katakanlah ini jadi B, silahkan. Nanti kan ada nilainya. Sehingga DE sama dengan 1/4 V epsilon 0 dq per B kuadrat. Nah, komponen DE pada arah Z, yaitu DEZ sama dengan cos theta ya, DE cos theta. DE ini sama dengan di sumbu Z DE cos theta. Dengan cos theta-nya itu cos sin hami cos dekat bagi miring, katakanlah ini B, dekat bagi miring ini yang A-nya katakanlah R aksen ya. Ini kan untuk sudut dekat bagi miring, berarti cos theta-nya itu katakanlah yang R-nya adalah A-nya ya. Berarti kita tulis sama dengan DE cos theta-nya itu A per B katakanlah. Karena kan dekat di bagi miring ya yang ini. Nah, jadi besar DEZ ini sama dengan 1/4 V epsilon 0 dq dikalikan dengan A per B pangkat 3. Nah, bila rapat muatan yaitu muatan tiap satuan panjang adalah rho ya sesuai gambar tadi, maka dapat kita tuliskan dq ini sama dengan rho ds sama dengan rho ds-nya itu adalah R, harus ditulis nih R, katakanlah R, di sini ada R besar, ini kan ada sudut ya, R d theta. Sudut yang terbentuk ini contohnya, ini kan ada bagian-bagiannya ya. Nah, tiap bagian muatan ini kan ada d theta-nya. Jadi ds-nya itu sebesar R dikalikan d theta. R d theta. Ya kayak kemarin yang di kayak ini mah di pelajaran mekanika ya. Ketika kita mencari besar S-nya menghitung panjang busur ya. Contohnya seperti ini. Panjang busur. Oke, seperti ini nih. Panjang busur ini ada theta. Berapa S-nya? Ini ada R. S-nya sama dengan theta kali R. Nah, begitupun untuk yang ini DS ya. Untuk menghitung DS ini panjang jari-jarinya dikalikan dengan besar sudutnya. Jadi rho sama dengan rho dikalikan dengan R d theta. Nah, dengan DS ini saya ulangi merupakan panjang elemen muatan dq pada cincin ya. Ini panjang elemen muatan dq pada cincin dan mempunyai harga ds itu R kalikan dengan d theta. Nah, jika persamaan yang ini
kita integralkan, maka kita peroleh E-nya, kan ini kalau diintegralkan hilang ya. Jadi E sama dengan K integral dz. Oke, K integral, karena ada d tetanya tinggal dimasukkan ya. Berarti integral 0 sampai 2V, kan dari titik awalnya itu 0, berarti ya 0 derajat ya, sampai 2V. 2V kan berarti 360, satu putaran penuh, karena kan lingkarannya cincin tipis berbentuk lingkaran. Jadi cincin tipis di sini kita bayangkannya itu ya tipis kayak berupa lingkaran ya, tidak ada volume, makanya di sini pakainya ds. 0 sampai 2V 1/4V epsilon 0 A dikalikan dengan R d theta per yang ini ya, dari persamaan ini nih, A kali R d theta per B pangkat 3 sama dengan K diintegralkan 0 sampai 2V, berarti tetanya tinggal diintegralan ya sampai 2V, berarti kita tulis 1 per diperoleh 1/4V epsilon 0, tinggal ditambahkan 2V ya, 2V A rho kalikan R per B pangkat 3. Nah, rapat muatan rho ini dapat kita keluarkan dari integral ya, yang ini. Sebab muatan tersebar merata pada cincin. Jadi kalau kita tulis di sini rho ya, di sini rho 2VR sama dengan Q ya. Ini kan 2VR ini tak lain adalah keliling ya, keliling lingkaran dikalikan dengan rho. Ini tak lain adalah total si muatan Q ya, muatan kontinu ya. Akhirnya kita peroleh E sama dengan K 1/4V epsilon 0 dikalikan dengan Q ya, yang ini dikalikan dengan Q A per B pangkat 3. Atau bisa kita tulis E sama dengan K 1/4V epsilon 0 QA per A kuadrat ditambah R pangkat 2 pangkat 3/2 ya. Karena B ini merupakan A kuadrat ditambah R pangkat 2 pangkat setengah, seperti itu. Oke. Mungkin untuk medan listrik cukup sekian ya, nanti dilanjutkan garis gaya dan hukum Gauss ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.